Kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga sampai detik ini kita diberi kemudahan Allah untuk berkumpul belajar agama di tempat yang sangat mulia. Kenapa dinamakan mulia? Karena ini tempat majelis taklim yang qadarullah dibimbing langsung oleh Allah yarham Ustadz Munjir Sitomorang. Ini bagian daripada amal kebaikan buat beliau. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan kita, amal yang kita lakukan juga tetap mengalir kepada orang yang perintis dan penggagas tadi. Dan juga barangkali ada uang dari jamaah mungkin dititipkan sehingga terbangunnya ini bagian dari pahala besar. Dan inilah yang kita petik nanti setelah kita meninggal. Jemaah sekalian muliakan, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah tematik yang berjudul mulia atau berkah dengan sakit. Ibu-ibu pernah sakit? Iya, baik sakit mental, sakit fisik, saya yakin pernah. Kalau ibu nggak pernah sakit, ya apakah manusia atau malaikat? Wallahu alam. Tidak mungkin tidak ada yang nggak sakit. Saya yakin semua pernah sakit. Cuman sakitnya berbeda-beda. Allah tahu yang terbaik kepada seluruh hambanya. Tidak mungkin sama. Contohnya diabetes. Nggak mungkin ibu semua diabetes. Ada yang mungkin Allah uji di mata, mungkin nggak di mata tapi Allah uji di hidung. Ada yang nggak di hidung tapi di tenggorokan. Ada yang di dada, ada yang di jantung, ada yang di perut, ada yang dia diabetes di pankreas, ada yang di saraf kejepit, ya saraf dijepit lagi, nah kan gitu. Ada yang sakit di kaki, pun kakinya beda, ada yang di lutut, ada yang di telapak, nah itu berbeda-beda. Ternyata jemaah kemuliaan, apalagi usia kita, bukan kita sih, ibu-ibu maksudnya, saya masih muda. Iya, ya usia-usia sekitar 50 ke atas, nah sudah mulai merasakan. Ya jangankan 50, mulai 40 aja udah mulai merasakan. Dari perubahan kulitnya, iya Bu ya. Tadinya glowing, mulus, nah sekarang sudah mulai keriput. Iya atau enggak Bu? Iya. Giginya tadinya rapi, hilang satu. Nah setengahnya kepotong kan gitu. Ada yang hilang giginya satu Bu? Ada. Jangankan ibu sudah usia sekian, saya aja masih muda, ada yang berapa yang hilang. Nah ini menunjukkan peringatan dari Allah. Ada yang rambutnya sudah memutih satu dua, bahkan semuanya sudah memutih semua nggak Bu? Nah hampir rata-rata putih kan? Berarti menunjukkan sudah beralih aliran. Tadi aliran hitam, sekarang aliran putih. Nah, tadinya kuat jalan 10 kilo. Sekarang apakah sudah setengah atau baru 2 kilo udah enggak enak. Nah, mulai berasa lututnya, betisnya, pegalnya, keramnya, itu semua mulai berasa. Iya tahu enggak Bu? Iya. Belum wajahnya udah berubah. Iya Bu ya? Semuanya berubah. Nah, belum lagi yang sakit tadi, komplikasi lagi. Udah diabetes, ada yang kena macam-macam kan, udah diabetes, darah tinggi, jantung, terus kena lambung. Ada kayak gitu nggak? Ada. Apakah itu karena Allah benci
atau karena Allah sayang? Nah, berarti Allah sayang. Bukan berarti Allah nggak sayang ke seorang hamba, tetapi justru Allah sangat sayang kepada hamba seorang muslim. Syaratnya Allah sayang itu kalau dia mukmin, kalau dia muslim atau mukmin atau dia orang yang soleh. Nah, tapi kalau selain itu, secara akidahnya berbeda dengan kita, maka itu justru kebalikannya, siksaan. Nah, kenapa harus saya yang sakit? Kenapa lihat tetangga itu baik-baik aja kok nggak sakit, kok saya yang sakit, kok saya begini-begini? Iya. Nah, jemaah semuliakan, itu yang melatar belakangi pembahasan kita pada kesempatan ini. Saya lihat kan beberapa kali di sini, lihat ternyata sudah mulai ada yang sakit ini, ada sakit gigi, iya kan nggak Bu? Gigi nggak sakit, tapi gusinya, kan gitu. Gusi nggak sakit, tapi lambungnya. Ada yang sakit lambung Bu? Ada yang sakit lambung? Nah, ya, ini obatnya, betul. Kan gitu. Jadi macam-macam tadi. Nah, jemaah memuliakan, di dalam Islam eh, semua hal-hal yang Allah berikan itu, baik nikmat ataupun ujian itu, semuanya karena Allah sayang. Perhatikan di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan kaum mukmin. Ketika dikasih musibah, maka dia bersabar. Dia tenang, dia nerima, sabar. Kata Nabi SAW, fakana khairullah, maka itu adalah kebaikan, pahala baginya. Loh, ketika dikasih musibah kok pahala? Gitu. Karena dia sabar nerima semua kenyataan hidup. Semua Allah takdirkan. Sebaliknya kata Nabi SAW, ketika dikasih nikmat oleh Allah, pas minum obat, alhamdulillah sehat, agak enteng, enak, bisa jalan ke sini, kajian. Nah, dia bersyukur. Kata Nabi SAW, fakana khairullah, maka justru itu adalah pahala baginya, kebaikan buatnya. Nah, itu yang dikatakan Nabi SAW. Dikasih nikmat, dia bersyukur, berpahala. Dikasih sakit, sedih, goncang sampai hati terluka tadi. Ya udah terluka, ibaratnya kepala jatuh. Udah jatuh, setelah jatuh kepala kelapa, diapain Bu? Dikupas. Nah, udah dikupas luarnya, dalamnya apa lagi? Dikupas lagi. Setelah kupas, diparut lagi. Setelah parut, diperes lagi. Kira-kira sakit nggak itu? Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi jemaah semuliakan, ketika orang mukmin walaupun tadi sampai diperes, udah dikupas, di ini, nah sampai keadaan seperti itu, ada nggak tuh? Banyak. Nah, tapi dia tetap mukmin, dia tetap ibadah, maka itu adalah tanda Allah sangat sayang kepada seorang hamba. Bukan berarti Allah benci. Kok nggak sembuh-sembuh? Ya, justru Allah sangat tahu tentang anatomi tubuh kita. Nah, jemaah sekalian kan, itu yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Maka orang yang paling bahagia itu, orang yang paling tenang hidupnya, ketika dia selalu mendapatkan S2, melaksanakan S2. Tahu S2? Ya tadi hadisnya, sabar dan syukur. Dia bisa mewujudkan hari-harinya sabar. Walaupun sabar itu mudah kita ucapkan, ketika di jalan itu harus jungkir balik dulu. Itu proses untuk menjalankan sabar itu. Nah, jemaah semuliakan, baru nanti ketika dikasih nikmat, syukur. Dua ini kalau bisa diwujudkan, maka itulah sempurna iman. Maka itu katakan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Madarijus Salikin, itu yang saya kaji di buku apa namanya, di Majelis Taklim Al-Fatonah, ibu-ibu lansia gitu ya. Sama usia segini semua. Rumah singgah lansia gitu. Yang kita bahas itu.
Eh, Imam Ahmad mengatakan nisful iman, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah dari iman. Dan setengah lagi adalah syukur. Baru sempurna iman itu kalau wujudkan S2. Digabung S2 ini, Masya Allah. Walaupun prosesnya babak belur. Walaupun prosesnya tertati-tati. Luar biasa. Teorinya begitu. Teori. Tetapi dengan ilmu seperti ini kita motivasi biar terus bangkit, menguatkan, karena yang bisa menguatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang itu terkadang ucapannya walaupun kelihatan baik nasihat, tapi terkadang menyakitkan. Dia tidak tahu apa yang kita rasakan. Kan gitu. Hanya bisa nasihat, tapi nasihat pun itu seolah meremehkan. Kan gitu. Iya nggak, Bu? Wah, masa sih cuman gitu aja? Nah, cuman. Orang lagi belum mau mati kok cuman gitu. Sakit nggak? Sakit. Makanya berusaha ketika saudara-saudara kita yang terjatuh, saudara kita yang sedang sakit, maka hiburlah kata-kata yang tepat. Kalau memang nggak bisa, ya mendingan kita minimal kita peluk. Kalau sama-sama perempuan, kalau laki-laki nggak perlu. Kita peluk, cukup diusap, kamu hebat, kamu itu. Kata-kata yang support, ya Bu, kepada anaknya, apalagi anak perempuan Bu, hindari ngejas. Tahu ngejas? Makanya kamu kurang iman sih, kurang sedekah sih. Nah, hindari kata-kata kayak gitu. Makanya kamu kurang baca Quran, makanya kamu kurang takwa. Hindari kata-kata begitu. Ya Bu ya, jangan kata-kata seperti itu. Makanya kamu, apa mama bilang, maka harus dekat dengan Allah, harus baca Quran. Hindari kata-kata kayak gitu. Hanya melukai perasaan anak, hanya melukai perasaan adik kalau perempuan. Maka cara terbaik di saat orang di titik terendah, entahkah dia lagi sedih, lagi nangis, cara adalah dipeluk. Kalau perempuan, Bu, dipeluk. Kamu wanita hebat. Kamu adalah, Allah sayang kepada kamu. Kamu bisa melewatinya. Kamu adalah orang yang Masya Allah kuat, hebat tadi. Nah itu Bu ya, kata-kata peluk anak tadi. Jangan ngata-ngatain, ngejas tadi. Makanya apa mama bilang? Ya nggak begitu Bu. Ke adiknya, kan kakak udah bilang kamu tuh harus ngaji. Ya bukan gak ngaji, memang lapor ke ibu, dia nggak ngaji. Dia sudah berusaha semua itu, tapi bukan kata-kata itu yang dibutuhkan orang yang titik terendah. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah support system tadi. Dipeluk, disayang, minimal diusap tadi. Kamu anak hebat, kamu adikku yang tersayang, kamu hebat. Kamu bisa melewati semuanya. Itu aja, jangan lebih. Ya, maka jangan lupa takwa ya, jangan lupa sholat. Ya dia udah sholat, dia udah punya iman nggak? Cuman ada saat tertentu itu di titik terendah. Jangankan untuk melakukan itu, mandi aja nggak pingin. Sampai ada yang seminggu nggak mandi, karena memang nggak bisa. Kita gampang, lemas nggak berdaya. Sampai ada yang seminggu nggak mandi, sampai ada yang 3 hari. Makan yang enak, terenak, jadi enak lihatnya. Sampai nggak berdaya, lemas semuanya. Masya Allah. Itu ada yang seperti itu. Jadi ketika menghadapi anak, adik, tetangga, saudara, keluarga yang terendah, hindari kata-kata hal yang tidak enak. Seperti, cuman itu aja. Contoh mungkin ada saudara kita yang meninggal, kakaknya, adiknya, orang tuanya, cuman gitu aja. Atau suami, padahal kamu orang ngaji, padahal kamu hafal Quran, padahal kamu nggak bisa digituin, Bu. Nah, jadi orang itu cara menyikapi segala sesuatu itu berbeda-beda. Maka cara terbaik adalah dipeluk, dikuatkan jiwanya. Ya Bu ya, tidak perlu nasihat. Nasihat yang sabar ya. Kamu wanita hebat, kamu anak yang hebat, kamu adikku yang hebat, kakak yang hebat. Bisa melewati semuanya. Badai pasti berlalu. Pasti berlalu kan? Pasti berlalu, cuman pelan-pelan tadi. Nah, hindari kata-kata menjatuhkan tadi. Kata-kata apa? Memojokkan.
Nah, dan kalau bisa nasihat tadi, udah makanya kamu harus begini-begini, kamu baca Quran, berarti kamu baca apa? Berkata-kata kan seolah-olah nasihat kan, tapi nyakitkan. Makanya kamu harus baca Quran. Memang dibilang ke kita dia baca Quran. Makanya sholat yang benar. Nah, nggak boleh begitu. Iya Bu ya. Makanya berilah kata-kata support, berilah kata-kata mengangkat. Ya Bu ya. Jiwa kita itu perlu dikuatkan. Nah, baik jemaah sekalian, ketahuilah bahwa sakit itu memang ada ujian juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, Allah begitu baik kepada seorang hamba. Allah sangat sayang kepada seluruh hambanya. Ya Bu ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang dari Imam Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Syalbani dan juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inna idhamal jaza ma'idhamal bala. Besarnya pahala, inna idhamal jaza, besarnya balasan pahala itu adalah ma'idhamal bala. Ma'idhamil bala. Sejalan besarnya cobaan, besarnya musibah, besarnya penyakit, besarnya sakit kita rasakan. Semakin banyak penyakit orang mukmin, maka semakin banyak pahalanya. Ya Bu ya. Semakin sakit, contohnya diabetes. Diabetes kan merembet kemana-mana. Terkadang gampang marah, nggak terkendali, suka blank, terkadang ngoceh sendiri. Gitu ya Bu. Nah, macam-macam. Nah, itu penyakit. Kalau penyakit seperti itu, maka kata Nabi Sallam itu pahalanya besar. Nah, atau mungkin yang stroke. Nah, stroke itu sensitif. Teriak-teriak, kok ngapain teriak-teriak? Bagi yang sehat. Kalau orang sakit nggak pingin teriak, kan spontanitas tadi. Mau ngomong apa yang kita inginkan, tapi susah. Jadi teriak-teriak kan gitu. Nah, ada yang ya macam-macam tadi kan. Nah, jadi seorang mukmin ketika bab mukmin maka itu adalah berpahala besar. Tapi ada juga yang komplikasi. Ada juga yang komplikasi sakitnya dari ujung kain ujung rambut. Kalau biasanya kan terkadang Allah atur, Allah kasih penyakit kan mungkin di kaki doang, yang atas enggak. Ya Bu ya. Ada seseorang itu jamaah, Masya Allah, dia lumpuh kakinya, Masya Allah, kakinya. Qadar Allah saya telusuri karena santet, dia pengusaha besar. Tapi Qadar Allah ini pada saat itu duda dia, duda keren. Gitu. Tapi Monasnya nggak lumpuh, gitu. Monasnya nggak lumpuh, padahal dia lumpuh tadi, Masya Allah. Jadi yang lain-lain nggak sakit, semua utuh dari situ. Tapi ada yang mungkin sakit lain-lain, sakit lambung, tapi yang lain sehat. Tapi lu kena kan nafas sih kau mau mati rasanya. Orang-orang yang kena lambung itu kalau naik itu nyawa kayak dicabut. Maka orang bilang, masa sih kau kena lambung? Jangan begitu. Jadi jangan sampai mengejas, meremehkan orang yang sakit. Nanti Allah uji loh. Kata Nabi SAW, siapa yang meremehkan orang, nanti sebelum dia meninggal, nanti Allah uji entah sakit yang sama atau meremehkan dosa orang tadi. Ketika ada orang yang mungkin berzina, masa sih dia soleh, dia hafal Quran bisa zina? Masa sih begini-gini, remehkan gitu. Nah, apalagi ngejek lagi. Nanti suatu sebelum dia meninggal, nanti Allah uji dosa yang sama. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah cemohin atau mengecilkan orang. Karena kita semua adalah seorang mukmin yang terkadang punya salah, punya dosa, dan kita bukan malaikat. Itu aja. Iya nggak Bu? Kalau malaikat punya salah nggak? Enggak. La ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Tetapi manusia terkadang salah, dosa. Cuman setiap dia dosa, kembali dia.
Nah, Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya. Sesungguhnya Allah sangat cinta, sayang kauman kepada seseorang, ibtalahum. Diberikan apa, Bu? Diberikan ibtala, ujian, cobaan, sakit. Nah, berarti kalau ibu-ibu sakit, menurut hadis ini tanda Allah benci atau sayang? Berarti tanda Allah sangat. Sakit itu kan ada berapa, Bu? Kata para ulama, ada yang sakit karena kena santet. Sebabnya santet. Ada yang sakit sebabnya murni medis karena faktor makan, pikiran, timbul penyakit. Ada yang di tengah, ada medisnya, ada karena mentalnya, psikisnya, ada yang karena medis. Ada yang kena sihir santet, ada yang memang medis. Nah, ada yang di tengah-tengah ini adalah ada non medisnya, ada sihir santetnya ada juga karena medisnya, konfliknya. Dan itu yang terkadang Allah uji. Terkadang lama proses kesembuhan itu kalau dibarengin dua. Nah, ada kena santetnya, terus ada lama-kelamaan kalau santet kalau dibiarkan jadi penyakit medis. Ya, apalagi kalau kena ke lambung di perut. Nah, mesti nanti lari ke ginjal atau nanti lari ke lambung. Kalau udah kena lambung nanti sensitif ya. Nah, nanti lari ke diabetes, kena pankreasnya, diserang di situ. Maka ketika minum obat, nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, kemarin beberapa waktu lalu ada salah seorang pejabat, ibu-ibu, sudah berobat sampai ke Singapura, Malaysia itu rutin dia. Tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai saya lihat di depan rumahnya itu semua tanaman obat diabetes. Nggak sembuh-sembuh. Yang sudah dianjurkan sana. Nggak sembuh-sembuh. Qadarullah setaruknya ada jin pankreasnya didorong sini keluar muntah-muntah. Sejak itu sembuh, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi ada yang dikasih tadi, ada sihirnya, ada gangguan jinnya, ada ainnya, ada benar-benar dibabak belur sakitnya. Tapi ketika dengan satu syarat, lanjut hadis ini, silakan minum Ibu. Faman rodia, dengan satu syarat, Bu. Siapa yang ridho menerima semua ujian dari Allah tadi, penyakit yang Allah berikan, falahur ridho, maka Allah akan ridho. Allah ridho kepada hamba-hamba yang ridho. Walaupun terkadang ada yang menjerit, ya nggak tahan sakit, karena berbeda-beda kualitas kita kan. Badan ada yang tahan banting, ada yang sakit. Kalau saya sendiri memang tekan satu RT bisa kedengeran. Sudah tahan, tapi itu tadi. Qadarullah kebawa kelihatan dari keluarga juga. Kalau orang tua kalau sakit itu satu RT kedengeran. Terkadang kebawa kita sebagai anak kan gitu. Terbiasa. Nah, cuma semuliakan satu syarat tadi, siapa yang ridho semua yang Allah takdirkan menurut kita buruk, tapi Nabi SAW mengatakan Allah akan ridho. Bu, kata Umar bin Khattab, semua takdir Allah itu pasti terbaik, sekalipun harus dihadapi dengan air mata, sekalipun harus dihadapi dengan babak belur, walaupun nyesek, walaupun tadi terjungkir balik menghadapi persoalan itu. Tapi yang penting tadi ridho menerima. Ya Allah, apapun engkau putuskan kepada hamba, aku ridho menerima ya Allah. Bagaimanapun hamba akan kembali kepadamu. Maka doa, ya Allah, jadikanlah hatiku seluas samudra untuk selalu memaafkan kepada orang yang melukai hatiku. Aku ridho memaafkan siapapun yang pernah nyakitinku. Aku ikhlas ridho menerima semua keputusanmu ya Allah. Terus berdoa agar hatinya lapang. Ada salah seorang jamaah itu, orang Arab itu,
Kenapa hatiku sempit terus pada saat itu dia berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, lapangkan dadaku. Subhanallah pas ketemu Ustaz sejak doa itu hatiku lapang terus. Enak, nyaman gitu, Masya Allah. Makanya ibu doa selalu, lapangkan perasaanku. Bukan berarti ketika doa langsung butuh proses juga. Itu ya Bu. Makanya di saat seperti ini, usia seperti ini, doanya harus kencangin Bu. Doa hari ini sangat menentukan untuk ke depan. Yang seharusnya besok kita ditabrak nyamuk jatuh sakit. Besok mungkin ditabrak sama ular jatuh sakit. Tapi gara-gara doa yang kuat, maka takdir buruk tadi tersingkir. Yang seharusnya stroke, nggak jadi gara-gara doa. Maka itulah kata Nabi SAW, la yarudul qada, la yarudul qada illa bid-doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Setelah doa, doa lagi. Di saat sujud, doa. Di saat belum salam, doa. Antara adzan qomat, doa. Setelah sholat, doa. Nggak tahu doa yang mana yang Allah ijabah. Pun juga andaikan Allah tidak takdirkan pada saat itu diijabah, maka itu sebagai simpanan pahala di akhirat. Atau boleh jadi menolak itfa'su, menolak takdir buruk. Makanya jangan pernah lemah dalam berdoa. Maka kata Ibnu Qayyim, ketika Anda lemah dalam berdoa, maka Anda siap untuk mendapatkan ujian demi ujian terus. Takdir buruk terus. Ya, walaupun memang kita siap tadi. Di atas iman, aku terima semua takdir itu. Tetapi, ya badan juga lelah. Perasaan juga lelah. Kan pingin tenang kan? Ya Bu ya. Nah, makanya kita berusaha, kata Nabi SAW, faman rodiya, kalau siapa yang ridho menerima semua keputusan Allah, maka Allah akan ridho. Kata Nabi SAW, faman sohita, siapa yang kesel menerima tadi, benci tidak terima, kenapa saya harus sakit, kenapa anakku yang sakit, kenapa rezeki saya sempit, kenapa, kan gitu ya Bu. Kita tidak terima, maka Nabi SAW mengatakan falahu suhut, maka Allah akan benci kepada dia, maka Allah akan marah kepada dia. Ini hadisnya disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dihasan oleh Syekh Albani. Nah, jemaah sekalian muliakan, makanya bukan berarti Allah benci kepada kita. Mungkin ditakdirkan rezekinya terkadang sering sempit, terkadang diluaskan rezeki juga, ada yang kayak gitu. Ketika keran rezekinya itu berlimpah sampai bingung ngeluarin hartanya, itu ujian juga Bu. Suatu waktu nanti ketika Allah takdirkan beda, nanti dia nggak siap Bu, jadi miskin kan gitu. Nah kalau orang yang biasa itu start dari awal terus, ya dia biasa kuat ya. Ada orang yang ditakdirkan kaya, nggak siap miskin dia. Nah itulah kata Nabi SAW, idza aradallah bi'abdihil khair ajjalallahu al-uqubah fid dunya. Apabila kata Nabi SAW, idza aradallah, ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba al khair, kebaikan Bu, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjalallahu al-uqubah, maka Allah segerakan hukuman. Allah segerakan siksaan hukuman di dunia. Fit dunia kata Nabi SAW, di dunia ini. Kasih sakit, setelah sakit banyak utang pula. Aduh. Udah banyak utang, sedikit rezeki, udah dia tulang punggung menjadi woman, suami selingkuh lagi, tambah sakit lagi. Ada kayak gitu kan? Banyak. Jadi ya itu tadi, Masya Allah, ujiannya setiap kita itu berbeda-beda. Walaupun ibu kelihatan senyum, tapi saya yakin ibu punya masalah masing-masing. Yang paling tahu itu sendiri. Kelihatan ibu bisa senyum, ketawa, pasti ada masalah. Tapi memang berusaha tadi. Iya Bu ya?
berusaha tetap senyum. Ya Bu ya, kalau ketawa ketawa aja, cuman jangan ketawa sendiri gitu. Ya, jadi kita sendiri yang bisa berusaha kuat dan bisa ibaratnya ya berusaha tadi. Karena kalau masalah urusan dunia itu ya kemarin saya bikin status itu bahagia itu diciptakan. Iya Bu ya, bahagia itu diciptakan kan bahagia. Contohnya ya apapun tadi dikondisikan sendiri. Tetapi kalau ketenangan memang harus dengan ikut kajian. Kan hadisnya gitu. Beda, ketenangan batin itu harus dengan kajian. Nah, kalau yang menikah pasangan itu menjadi tenang. Makanya ketika ada orang yang dekat dengan istri, dengan suami, mereka saling berbagi kasih, berbagi derita gitu. Ketika kehilangan seseorang, wah itu kelimpangan tadi. Ya, jadi jemaah memuliakan itu adalah ujian bagi orang mukmin itu seperti itu. Nah, jemaah memuliakan sebaliknya kata Nabi SAW, wa idza aradallah ketika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka jemaah memuliakan menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka Allah nikmat yang Allah berikan dikasih dengan untuk melakukan maksiat. Ya, jemaah memuliakan itulah Allah sangat sayang kepada hamba-hamba yang soleh. Walaupun tadi berbeda-beda sakitnya Bu ya. Maka ibu lihat kalau tetangga enak, ya ibu belum tahu masalahnya dia. Kok dia bisa bahagia sama suaminya, ibu belum tahu. Kan dohirnya. Ibu belum tahu masalahnya. Tapi kita berusaha tadi. Ya, jemaah memuliakan, itulah bab mukmin tadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait dengan orang yang di saat ketimpa musibah atau kehilangan orang yang kita cintai, entahkah orang tua kita, entahkah suami kita, entahkah istri, anak, disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya Hasan, di Hasan Al-Albani, maka kan ada malaikat yang datang ke seorang hamba. Keadaan apa yang engkau lihat seorang hamba itu? Kata Allah bertanya kepada malaikat, saya melihat seorang hamba itu ditinggalkan oleh sang kekasihnya, orang yang dicintai, entahkah suami atau istri atau orang tua, tapi dia tabah dan sabar. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un plus mengucapkan alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Nah, mengucapkan alhamdulillah di saat musibah. Nah, kata Nabi SAW, kata Allah kepada malaikat, ubnu baitan, bangun rumahnya di surga dengan dinamakan Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena dia mengucapkan alhamdulillah. Lah subhanallah. Dikasih lagi sakit gigi, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Kan Nabi mengatakan gitu, Bu. Kalau lagi sakit apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ya, Bu, kalau lagi sakit apa? Tetap mengucapkan alhamdulillah, cuma sambung ala kulli hal. Kalau nikmat, kalau bahagia, alhamdulillah bi ni'matihi tatimus sholihat. Jadi itu ada perbedaan tadi Bu. Makanya Ibu jemaah sekalian, ketika kena musibah itu di samping mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lanjut dengan alhamdulillah. Masa sih ibaratnya ibu masih muda, suami ditinggal, alhamdulillah. Loh, kamu mau kawin lagi? Kok alhamdulillah gitu. Jadi itu bagian daripada sunnah. Nah, perhatikan jemaah sekalian dalam surat itu Bu. Dalam surat Al-Baqarah ya kalau nggak salah.
Surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Satu lima lima sampai 57. Ya 155 sampai 57. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Perhatikan ayat itu. Ayat ini yang perlu kita sampaikan, kita bahas kilas. Allah katakan yang pertama di situ, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Kepada siapa? Ke orang yang beriman. Dengan sedikit ketakutan. Nah, bukan berarti orang mukmin nggak bahagia terus, enggak. Ada rasa khawatirnya, ketakutannya, kegoncangannya. Terus kelaparan. Ada kalanya lapar. Iya. Bukan berarti orang punya mobil, punya apartemen itu nggak lapar. Sampai lagi kemarin itu ada apartemen 3, mobil 3, tapi nggak ada yang dimakan. Sampai berapa minggu tuh? Nggak ada yang dimakan. Mau jual nggak laku. Nah, makanya ibu sekalian jangan terkecoh dengan lihat orang, masa sih rumahnya gede, terus punya mobil 2, motor gede-gede, nggak bisa begitu. Ada kalanya orang tuh makan aja nggak punya. Ini cerita dari pernah ketemu dengan kumpulan perjandatan Indonesia, kumpulan janda Indonesia. Itu mereka saling support tadi, makan, saling bagi beras. Padahal dia punya apartemen 3, punya mobil 3, tapi berasnya nggak punya. Ada nggak tuh? Ada. Jadi bukan berarti ibu orang yang parkir mobil di depan rumah bukan berarti selalu kaya. Ya Bu ya? Selalu punya, enggak. Ada kalanya apa Bu? Ada kalanya nggak punya beras. Ya? Nah gitu. Jadi cuma kan jangan terlalu lihat masa sih. Nah nggak boleh begitu. Iya. Masa sih? Nah kan sering kali gitu kan. Lesar dohinya. Masa sepatunya Adidas. Gitu. Tasnya yang harga 30 juta. Kan ada saya lihat harga 20 juta. Ada 20 juta, 30 juta. Kan dulu kan masa jayanya. Sekarang masih ada. Jangan lihat wajahnya, kalau wajah bahagia, dia belum tahu ibu batinnya. Kan gitu. Kelihatan bisa senyum, iya. Ya mau gimana, masa nangis terus. Senyum itu ya memang harus kita menampakkan wajah berseri-seri depan sama muslim. Masa harus assalamualaikum, kan mungkin. Ya Bu ya. Nah, cuma semuliakan, ada yang kelaparan, ada kekurangan harta. Ya tadi, kekurangan harta, jiwa. Ini kaitan mentalnya. Jiwa itu kan terkadang kan naik turun Bu. Ya Bu ya. Naik turun, terkadang sedih, kadang gelisah, terkadang ini. Makanya jangan meremehkan orang yang sedang kena mental. Kemudian kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada siapa di sini? Pada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah mendapatkan apa di situ Bu? Yang pertama mendapatkan apa? Ya, mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Masya Allah. Maka jemaah semuliakan, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk, berarti hidayah. Sumber hidayah itu terkadang di saat kita diuji, kemudian dia sabar, Allah turunkan rahmatnya, Allah berikan hidayah. Kalau udah kejepit itu baru dapat hidayah. Saya lihat orang yang suka ngaji itu tadinya, Masya Allah, waliyadzubillah gitu, semua dosa dia lakukan. Tapi terkadang disitulah Allah berikan ujian.
Ketika diuji, baru dia ngaji. Ada kayak gitu kan? Banyak. Nah, cuma semulia kan, hanya saja orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, nanti akan dihampiri malaikat ketika dia sakaratul maut. Berdasarkan ayat ini, ada apa di tafsir Ibnu Katsir itu, maka orang yang istiqomah ngaji, baca Quran, wirid itu, kemudian dia Allah kasih ujian-ujian, makanya hadiah orang istiqomah di atas sunnah, di atas Islam, maka di saat dia sakaratul maut akan didatangi oleh malaikat. Dan malaikat yang di sampingnya mengatakan, ya malaikat di sampingnya malaikat apa? Menghibur dia, jangan engkau sedih. Wala takhaf, jangan engkau sedih. Ini karena anak dan istrimu yang kau tinggalkan itu nanti Allah akan jaga. Dan jangan engkau, ya kata-kata yang indah tadi malaikat membisik. Kita belum dengar Bu, nanti di saat sakaratul maut akan didatangi malaikat. Kata Ibnu Katsir, akan datangi malaikat akan menghibur telinganya. Jangan engkau sedih bahwa surga balasanmu nanti di akhirat. Surga balasanmu. Masya Allah, itu orang yang kuat istiqomah dan dia diuji oleh Allah berbagai penyakit kelaparan tadi sampai akhir hayatnya, menutup akhir hidupnya dengan la ilaha illallah. Insya Allah surga balasannya. Malaikat menghibur tadi. Walaupun lagi sakit begini, tetap tadi. Makanya ketika orang sakaratul maut itu, maka tuntun dengan la ilaha illallah. Maka di dalam kitab At-Tadhkirah itu jelaskan ketika orang sakaratul maut akan didatangi oleh dua setan. Setan dari Yahudi, setan dari Nasrani. Dari Yahudi bilang, wahai saudaraku, matilah dalam keadaan kondisi Yahudi. Karena agama yang benar. Yang kiri lagi, yang satu lagi, wahai saudaraku, matilah dalam keadaan Nasrani. Kamu akan lebih ini dan itu. Dijanjikan tadi. Makanya, usahakan ketika sakaratul itu, dampingi terus. Ucapan la ilaha illallah. Maka sebagian ulama ahlu sunnah membolehkan baca Al-Quran. Walaupun ada hadis terkait dengan Imam Muslim, walaupun ada sebagian mengatakan dhaif, ada mengatakan jayyid, hasan, yaitu bacakan surat Yasin. Kata Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Mau gue ya? Mau meninggal. Walaupun ada sebagian tafsir setelah meninggal, itu tafsiran. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan talqin di kuburan itu. Makanya tidak boleh kita cela. Ada sebagian saudara kita yang baca ini. Makanya masalah fikih itu luas. Kalau kita tidak memahamkan, tidak perlu mencela tadi. Sama ketika sakaratul maut tadi, kata Nabi SAW, baca surat Yasin ketika orang yang mau meninggal. Nah, salah satu hikmahnya adalah memang dalam kitab itu didatangi oleh setan tadi. Karena setan kuat-kuatan tadi. Nah, karena akhir hayatnya, kata Nabi SAW, kalau ingin melihat seseorang itu, lihat akhir hayatnya. Kan gitu. Makanya jemaah sekalian berusaha terus. Maka kenapa dibiasa kita ngaji, dengar kajian, baca Al-Quran, itu menguatkan jiwa kita. Sampai berharap ketemu Allah dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang diharapkan. Ya Bu ya? Nah, jadi jemaah sekalian boleh. Kalaupun sebagai ulama mengatakan hadisnya lemah, boleh kita amalkan dalam masalah ini. Sebagian ada mengatakan tidak lemah. Boleh surah Yasin tadi. Sebelum meninggal ya Bu, meninggal bacakan. Untuk mengusir setan tadi. Ibaratnya niatnya sekalian ruqyah. Nah, atau umumnya Al-Quran dari surah Al-Fatihah diulang-ulang. Misalnya orang lagi baca surah Al-Fatihah, nggak apa-apa. Karena berdasarkan keterangan dari para ulama ahlu sunnah, di saat sakaratul maut itu didatangi oleh para setan. Maka dibacakan Al-Quran biar tadi dibimbing la ilaha illallah terus. Walaupun dia nggak mengucapkan, tapi hatinya kan dia dengar. Maka Imam At-Tirmidzi
ulama besar, ulama hadis, dia mengatakan kepada teman-temannya di sekitarnya, saudaranya, keluarganya, ketika aku sakaratul maut, tuntun aku dengan la ilaha illallah. Maksud ini ulama besar. Justru menganjurkan kita orang sekitarnya, tuntun aku dengan la ilaha illallah. Masya Allah. Maka ibu sekalian muliakan, berusaha tadi kita jangan jauh-jauh ketika keluarga sedang sakaratul maut. Ya Bu ya, ada yang bisa baca Quran, bacain. Itu pengaruh. Karena ini ayat-ayat suci, ada energi positif nanti. Entah dia kedengar dengan ayat Quran, dengar. Tapi jangan bacanya, tajwidnya nggak bener. Nanti tambah kesel dia. Apalagi dia hafal Quran, kedengar doanya. Ya. Nah ini jemaah memuliakan, hadiah terindah orang istiqomah di atas sunnah adalah akan ditatangi malaikat. Malaikat akan menghibur di saat sakaratul maut. Ya Bu ya, bayangkan dihibur, sedang meninggal aja dihibur. Bagaimana nanti di akhirat? Di mana dikubur nanti? Masya Allah. Maka berusaha ibu-ibu istiqomah terus di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma semuliakan selanjutnya Nabi SAW mengatakan gini Bu, ma min muslim, tidaklah setiap muslim terkena musibah, kena penyakit, sakit apa saja Bu, pasti akan dihapuskan kesalahannya, dosanya, sebagaimana pohon gugur daunnya. Ibu pernah melihat daun kelor? Pohon kelor pernah lihat? Kalau kami di Bima, Nusa Tenggara Barat, itu seolah-olah wajib tanam kelor itu. Bukan untuk menangkal sihir, bukan, untuk disayur. Kalau orang Amerika, kelor itu adalah miracle daun ajaib. Hampir seluruh gizi itu ada pada daun kelor. Gitu. Ternyata, masya Allah, untuk kuat fisiknya, untuk ini dan itu ternyata ada pada daun. Kalau menurut orang Amerika pernah melakukan penelitian. Kita taunya makan. Kalau orang Jawa taunya buat mandikan mayat gitu. Kelor itu buat orang hidup untuk makan maksudnya. Gitu. Jadi daun kelor itu ibaratnya ketika sakit ya gugur daun-daunnya. Sama ada orang mukmin. Ketika orang mukmin lagi sedih, gelisah, goncang, sakit, ini dan itu, maka gugurlah dosa-dosanya. Kata Nabi sama seperti itu orang mukmin itu. Ketika dia sakit, walaupun sakit pilek, flu, batuk itu, gugur dosa-dosanya, masya Allah. Nah, walaupun kelihatannya nggak enak kan, iya namanya sakit nggak enak. Memang ada yang sakit enak. Ada sahabat Nabi. Dia lebih doa, ya Allah, saya tidak mau sembuh, saya ingin sakit terus. Ada sahabat yang gitu. Kan dia merasa nikmat dengan sakit karena tahu keutamaan sakit itu. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Kalau saya pribadi saya nggak mau. Saya ingin sehat. Karena terkadang ada ibadah-ibadah yang terkadang kurang. Nah, ketika orang mukmin biasanya tahajud, duha, baca Quran, qobliyah, ba'diyah, namun ketika dia sakit, nyatakan sunnah kan dikurangi Bu ya. Nah, kata Nabi SAW tetap ditulis sebagai pahala. Pahala tahajudnya kata Nabi SAW. Nah, makanya ketika orang mukmin terbiasa qobliyah ba'diyah, gara-gara sakit dia nggak ba'diyah, nggak kuat ya. Maka pahalanya ditulis pahala ba'diyah qobliyah, pahala dua, pahala tahajud. Tapi yang rutin ya Bu. Ya kalau yang nggak pernah qobliyah ba'diyah, nggak pernah tahajud ya enggak. Gitu. Itu keutamaan orang mukmin. Nah, wajar kita tetap semangat ya Bu ya. Semangat walaupun kita ini dan itu, aku tetap ridho menerima semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim, ma min syai'in yusibul mu'min. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri. Pernah tusuk duri Bu? Atau gigit nyamuk. Atau lagi jahit ditusuk jarum gitu. Nah, atau sesuatu hal yang lebih berat
dari itu. Ini kan contoh kecil atau lebih berat, atau tiba-tiba jalan mungkin kena kelempar batu, atau mungkin dia jatuh dari motor, mobil, atau mungkin tersandung atau licin, jatuh gitu. Pernah jatuh nggak, Bu? Keseleo. Nah, apapun orang mukmin itu kata Nabi SAW, nah, melainkan diangkat derajatnya. Masya Allah. Derajatnya apa, Bu? Diangkat. Dan dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Pernah sedih nggak, Bu? Ibu pernah sedih? Oh, pernah. Ibu pernah sedih? Sama. Ya. Ternyata orang mukmin yang sedih itu menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Dosanya diampuni, gugur, dan pahalanya banyak. Iya. Pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Oh, pernah. Sakit kaki? Ya, apapun, Bu, ya. Apakah omongan orang, apakah langsung ditusuk, ketika orang mukmin yang kena, maka itu menggugurkan dosa-dosanya dan juga diangkat derajatnya berdasarkan hadis sahih Imam Muslim. Masya Allah. Makanya bergembiralah wahai kaum mukminin dan mukminat, karena bisa jadi penyakit, ujian, musibah itu akan membersihkan dosa-dosa kita, kemudian diangkat derajatnya dan berpahala besar. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Tirmidzi, ma yazalul bala bil mu'min. Cobaan akan selalu menimpa. Yazal itu kalau bahasa Arab, yazal hilang. Ma yazal selalu ada, kan gitu. Al bala ditimpa bala, bencana, musibah, sakit. Bil mukmin kepada orang mukmin, wal mukminah orang mukminah perempuan, kalaupun bencong tetap juga kena hadis ini, karena nggak ada hadisnya bencong. Ya, setengah laki kan, setengah perempuan. Ya, sebaiknya hindari. Fi jasadihi, yang tertimpa jasadnya, wa mali hartanya, wa waladi anaknya, ya keluarga semua tadi. Nah, kata Nabi SAW, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Maka proses pembersihan dosa itu sampai ketemu Allah tuh nggak ada lagi dosa. Berarti proses itu Masya Allah, rambut mulai memutih, gigit mulai rontok, sarafnya udah mulai ini, kulitnya udah mulai tadinya glowing jadi mulai bintik-bintik, iya nggak, Bu? Tadinya jalan tegap sekarang, nah, gitu. Ya, Bu, ya. Baru jalan sebentar, aduh gitu. Lagi duduk udah botak balik begini atau ada kayak gitu nggak, Bu? Nggak bisa bersila, sakit semutan, lurus. Capek lurus, begini lagi. Ada nggak gitu, Bu? Oh, banyak. Sama, saya juga kalau duduk tuh nggak enak. Ya walaupun, padahal ibu kan usianya udah lebih 30-20 tahun. Saya kan ibaratnya mungkin anak ibu, anak usianya berapa? Iya, tetap usia muda juga ya tetap aja rasain. Berarti mungkin ada dosa yang saya lakukan sehingga Allah uji dengan penyakit. Nah, dari situ Allah gugurkan dosa-dosa. Ya, Bu, ya. Ya. Jadi cara Allah sayang itu dikasih sakit tadi. Untuk apa, Bu? Gugur dosa-dosanya, bersih dosanya, sampai dengan menghadap Allah itu bersih dari dosa. Masya Allah. Pernah lihat nggak ada orang yang sakit-sakitan terus? Dia tetap sholat ibadah. Walaupun kadang lupa, ya wajar. Ya, Bu, ya. Ada kayak gitu. Tapi Masya Allah itu cara Allah sayang mengurangi dosa-dosanya. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, itu diantaranya, kan udah jam 11 kurang pembahasan kita pada kesempatan ini. Jadi ketika menerima semua keputusan Allah, sakit ini dan itu, maka
musibah itu berubah menjadi berkah, menjadi pahala besar. Makanya mindsetnya kita terima, Ibu. Mindsetnya bahwa ini semua karena Allah sayang kepadaku. Ya Bu ya. Dan nggak perlu lagi ketika kita ada omongan yang nyakitkan tadi, nggak perlu juga untuk mencari padahal gitu. Aku sudah berusaha berjuang untuk dia. Padahal saya sekuliahkan sampai dia bersukses. Sekarang jadi pejabat. Ada jamaah kita yang seperti itu. Saya tidak sebutin. Ya, salah satu ya pembesar kajian lah. Masya Allah beliau sampai ponakan ini dikuliahkan dari kecil dia pelihara. Udah sampai kuliah, sampai jadi sukses. Dia nyakitin sampai nyantet tantenya ini. Sakit nggak? Sakit. Luar biasa, jungkir balik. Setelah saya mindset dirubah, baru alhamdulillah bisa sembuh, bisa senyum lagi. Jadi jemaah sekalian, makanya ketika ada saudara kita yang sedih, murung, jangan sampai mengejas orang, ngejas. Oh masa kamu ibarat satu mungkin, masa padahal kamu kan hafal Quran, padahal kamu kan istri Pak Ustadz, padahal kamu kan sudah Pak Haji, Ibu Haji. Apalah kata-kata itu, nggak perlu begitu. Kita tuh manusia, ya Bu ya, manusia biasa, ada kalanya iman naik turun, ada kalanya jiwa itu goncang. Maka perlu kita besarkan jiwanya, besarkan hatinya, apa yang kita bisa kita bantu. Gitu ya Bu. Barangkali itu saja apa yang kita jelaskan, mudah-mudahan hari-hari tetap tenang dan bahagia. Ya Bu ya, bahagia tenang, sugestikan, kelak saya akan bahagia, aku menjadi wanita yang paling bahagia, aku menjadi nenek yang paling bahagia. Ya Nek ya. Nenek yang paling entahkah Nelly atau nenek siapa lah gitu, nenek lincah nggak apa-apa. Aku menjadi nenek yang paling bahagia ya. Aku menjadi ibu yang paling bahagia buat anak-anakku. Sekalipun aku nggak punya siapa-siapa, aku punya Allah. Ya Bu ya. Ya baik, itu saja pembahasan kita. Semoga bermanfaat buat diri saya pada jemaah sekalian. Semoga hari-hari kita tenang dan bahagia. Barakallahu fikum. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan Ibu. Mudah-mudahan nggak ada ya Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang mengatakan bahwa seketik atau pada saat kita menghadapi sakaratul maut itu kan lebih baiknya diiringi dengan bacaan Al-Quran yang tajwidnya benar. Seandainya di keluarga kita belum ada yang seperti syarat seperti itu, bolehkah kita pakai rekaman itu? Ya, jemaah muliakan, karena baca Al-Quran, bisikan-bisikan la ilaha illallah itu kan bagian daripada petunjuk ibadah, maka tidak mungkin diwakilkan oleh kaset, tidak mungkin diwakilkan oleh HP, sama dengan ruqyah pakai HP gitu ya. Pahalanya HP kan, niatnya, syaratnya bacaan kan ada niat gitu. Makanya boleh nggak, boleh saja mengingatkan tadi. Kalau kita nggak ada mungkin tetap ya, misalnya setel apa kayak kajian apa kayak biar dia dengar, boleh saja baca Al-Quran apa biar didengar kan gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau kita ada, sebaiknya kita atau gantian keluarga tadi, gantian membaca Al-Quran biar dia dengar, kan dia kondisinya lagi lemah, maka kita dengar itu, satu setannya bisa terusir, dan juga ketika mendengar Al-Quran itu hatinya tenang, saraf jadi rileks kan gitu. Nah, utamakan dulu orangnya yang masih hidup. Nah, kalau nggak ada, contohnya apa berbos harus cari nafkah atau cari ini dan itu, ya setelin aja nggak apa-apa, boleh saja. Tapi tentu beda keutamaannya. Wallahu taala alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menanyakan apabila seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, tadi kan Pak Ustaz bilang didatangi oleh dua setan. Apabila pada saat itu tidak ada yang menuntut untuk disakitkan, apakah seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan sesuatu itu? Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya semuanya. Jemaah semuliakan, sebenarnya sih ikhtiar saja ketika ada di keluarga, kan kita kan pingin sama-sama masuk surga sama keluarga, berusaha. Mungkinkah dia berjuang sendiri?
dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah sangat bisa. Apalagi dia istiqomah orangnya. Karena yang jelas, sekalipun tidak, itu ya, sekali lagi, sekalipun dia tidak didampingi oleh keluarga, ia tetap Allah beri keutamaan karena dia orang istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu sekalian, mohon doa selalu. Setelah doa selalu di saat kita sehat sekarang, agar selalu kita istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekalipun gak ada pendampingnya nanti akan didampingi oleh malaikat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30, Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ini adalah tauhidnya. Tauhidnya. Makanya kenapa kita kuatkan tauhid sekarang, akidah kita kuatkan, dia mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ini tauhid gue. Tsumastaqamu, dia istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Cara istiqomah ya itu kajian seperti ini. Makanya nggak akan rugi. Kemudian apa hadiah terindah dari Allah? Sekalipun nggak ada orang yang dampingi dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan didampingi oleh mereka. Akan Allah turunkan malaikat. Apa kata malaikat sebagian saya sampaikan tadi? Allah takhafu. Wahai saudaraku, jangan engkau takut. Wala tahzanun, dan engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, maka engkau dihibur oleh malaikat, engkau dalam mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, sebagaimana Allah janjikan. Nah, itu hikmahnya istiqomah di atas sunnah. Sekalipun gak ada orang tuh. Ya kan, gimana orang belum pernah nikah, nggak punya anak, saudaranya udah meninggal semua, tinggal dia. Nah, masa syaratnya harus ada orang, kan nggak mungkin. Makanya kalau pingin, walaupun saudara saya sendiri, tapi ikutin ayat tadi. Apalah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ketika innal ladzina, bahwa mereka yang orang-orang yang mengatakan Rabb kami, maksud sini adalah dia kuat tauhidnya, belajar tauhid tadi. Sampai dia meninggal itu tetap la ilaha illallah. Makanya Allah berikan kemuliaan, didampingi oleh malaikat. Pasti akan didampingi oleh malaikat. Kan ayat. Nanti lihat kembali di Fussilat ayat 30. Nah, jadi kalau orang suami nggak ada, anak nggak ada, ya nggak ada karena nggak ada suami. Kan gitu. Nah, baik. Mungkin itu saja, Bu ya. Tetap istiqomah terus ya, Bu. Nah, makanya cara istiqomah terbaik itu adalah apa, Bu? Ikut kajian. Tidak ada jalan terbaik untuk bisa istiqomah kecuali apa? Kecuali istiqomah. Apa? Cara terbaik untuk istiqomah kecuali adalah doa iya, ikut kajian. Kemudian sering bertemu dengan orang soleh. Bu ya, jangan lepas ya, Bu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ma'a'to, tidak ada nikmat yang terbaik, terindah setelah nikmat Islam, kecuali nikmat punya saudara yang soleh. Saudara yang soleh ketemu di mana? Di pengajian. Ya, Bu ya. Makanya perlu ketemu teman yang baik. Kalau suatu waktu mungkin ketemu sama ustadz yang ada minta nasihat, boleh. Karena kata para ulama, Abdullah bin Mubarak, pernah dengar Abdullah bin Mubarak, Bu? Bukan Husain Mubarak, bukan. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ulama besar, ulama hadis. Masya Allah, dia ulama kaya raya. Tapi ketika imannya turun, loh, kok ulama imannya turun? Ya, ada kalanya, kan manusia. Ya ulama juga manusia, kan gitu. Manusia. Cara gimana mereka? Dia datangi gurunya, sekadar melihat wajah gurunya, iman jadi naik. Masya Allah. Ya, Bu ya. Jadi sekadar melihat ketemu gurunya aja, wajahnya bisa iman jadi bisa naik. Maka terus ketemu wajah orang soleh di mana? Ya di pengajian, di masjid. Ya, Bu ya. Nah, lihat teman-teman yang soleh, dengan lihat teman aja bisa semangat, bangkit untuk bisa ibadah, kan itu, Bu.
Nah, kalau lihat teman yang nggak baik, ya udah di mall, gitu. Tapi tidak semua orang yang baik. Di mall kan tempat belanja, banyak orang baik yang soleh kan gitu. Maksud saya tuh, ya teman-teman kan identiknya itu di beberapa tempat, entah ke diskotik, kalau di mall dia orang baik lah, insya Allah. Ada belanja kan itu. Baik, itu aja ya Bu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Sedikit aja. Iya silakan. Yang barang siapa menghina, Allah tidak akan mematikan sebelum dia merasakan apa yang dihinakan. Itu hadis atau Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi darahnya Hasan. Orang yang menghina orang yang berdosa. Kata redaksi hadis itu. Cuman riwayatnya itu memang dipelisi ulama. Cuma saya pernah catat tuh coba diantaranya. Jadi mencela. Biar saya bacakan dulu. Jadi terkait dengan itu adalah masalah ada beberapa riwayat yang menyebutkan demikian, jangan mencela orang yang berdosa. Nah, ketika kita mencela orang berdosa itu, Allah tidak mematikan sebelum merasakan sebagaimana dia cela itu. Makanya tidak boleh mencela orang yang berdosa, Ibu ya. Justru kita doakan semoga orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di kitab Az-Zuhud Imam Ahmad, Nabi Imam Hasan berkata, man ayyara akhuhu bidambin qad taba minhu ibtalahu Allah bih. Barang siapa yang mencela saudaranya dengan dosa yang dia lakukan, nah, yang ia telah bertobat darinya, orang itu boleh jadi malamnya dia tobat, malam dia menangis, maka Allah akan mengujinya dengan melakukan dosa tersebut. Itu kata Imam Mas Abi. Ada berapa riwayat juga, cuma ini saya catat satu itu, ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu juga. Maka itu yang jangan pernah meremehkan saudara kita ya Bu, walaupun dia kelihatannya dia seolah-olah dia amal neraka, saking buruknya orang ini, tapi dia mukmin, maka jangan mencela. Tahu nggak malamnya dia menangis, malam dia tobat, padahal kita nggak tahu. Apalagi mencela ulama juga, apalagi kita baru ngaji, baru belajar ke Ustadz Fulan ngaji, tiba-tiba mencela Ustadz yang lain, Ustadz tadi. Jangan. Sekalipun kita lebih pintar hafal Quran, jangan mencela orang. Ya Bu ya. Karena kita belum tentu lebih baik. Karena selama kita masih hidup, nanti masih ada ujian kitanya. Ya, karena kita nggak tahu apakah ya sebelum kita meninggal nanti Allah uji. Kita nggak bisa, Bu. Makanya mendoakan, ketika kita doakan saudara kita, ya Allah beri istiqomah saudaraku, semoga diberi hidayah. Apa kata malaikat? Semoga kamu diberikan istiqomah, diberikan kebaikan, apa kamu minta buat saudaramu. Kan gitu. Justru doa yang baik, apalagi mencela pemimpin, hindari Bu. Mencela pemimpin tadi. Misalnya Pak Prabowo kan luar berikan terbaik kepada umat. Tapi ada kalanya kebijakan yang kurang berkenan hati, maka doakan semoga diberi kekuatan beliau agar mimpi Indonesia ini menjadi baik. Ya, ketika doa seperti itu kata para ulama bahwa tanda dia akidahnya lurus adalah ketika mendoakan pemimpin. Maka akidahnya rusak kalau mencela pemimpin. Maka nggak boleh kita celah. Ya Bu ya. Maka tetap doakan pemimpin tadi, mau RT ke RW sampai ke presiden, tetap doakan mereka agar mereka baik. Ya, barakallahu fiik. Barangkali itu aja Bu ya, karena udah jam 11 ya. Terima kasih atas kebersanya. Semoga Allah memberikan istiqomah ketika subhanakallah bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.